Lu borju, jangan belagu. Lagak lo tuh, sok tahu. Ini itu, lihat dulu. Kalau belagu, muke lu jauh. Yeah. Ini, pagi-pagi nyanyi nostalgia. Lu borju, jangan belagu. Lagak lo tuh, sok tahu. Ini itu, lihat dulu. Kalau belagu, muke lu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini jumpa lagi dengan sahabat semuanya. Dengan saya Wahyu Novian dalam briefing. Breakfast in sepiring. Masya Allah, lihat ini menu pagi ini. Saya nggak tahu nih roti apa ini. Pokoknya isinya enak. Mantap. Oh, disedot ya? Minum dulu. Biar anteng. Oke, sahabat sekalian. Ini lihat guys, saya berbeda dari biasanya. Briefing kita pada sesi pagi ini itu agak berbeda. Kita ada tamu, ya. Sehingga nanti kita kemudian akan diskusi asik dengan tamu kita. Saya undang dulu tamu kita, ya. Tamu kita clue-nya, ya. Tadi lagu saya tadi itu, si Borju. Jadi mudah-mudahan segera gabung dengan kita, biar kemudian bisa seru-seruan diskusi dengan kita dalam briefing, dan nanti akan kita diskusi bareng-bareng, ya, seputar dengan tema-tema yang biasa kita angkat dari briefing yang bikin selalu tuing. Maksudnya muncul gagasan-gagasan. Makanya saya gaya sekarang agak gimana gitu loh. Tapi bukannya lebay sahabat sekalian, tapi ini bagian dari cara kita memang menyampaikan gagasan, ya, yang bikin kemudian sahabat semuanya menjadi makin jos. Nah, ini dia tamu kita pada pagi hari ini, luar biasa. Kita sambut Kang Udet Aidil Putra. Masya Allah. Assalamualaikum bro. Salam Kang. Ayo. Aneh lagi sarapan. Tuh, lihat tuh. Menu sarapan aneh. Juga lagi sarapan. Coba lihat sarapannya itu apa. Kita pamer-pamer ini. Masya Allah. Mantap lah. Oke, sahabat sekalian, ini tamu kita pada pagi hari ini itu adalah Kang Aidil Putra, ya. Sapaan kerennya adalah Kang Udet. Kalau ada yang pernah dengar tadi lagu yang saya nyanyiin tadi, Borju. Lo Borju, jangan belagu. Lagak lo tuh, sok tahu. Ini itu, lihat dulu. Kagak semua orang bisa begitu. Lo Borju, jangan belagu. Lagak lo tuh, sok tahu. Ini itu, lihat dulu. Kalau belagu, muka lo jauh. Ketahuan tua itu zaman kita masih unyu gitu kan, dengerin lagunya terus gimana kan? Tahun 99. Oh, 99, Masya Allah. Jadi it was 22 years ago gitu. Jadi Masya Allah. Bayang umurnya berapa sekarang berarti ya? Jadi sahabat sekalian, kita di briefing kali ini kita sama Kang Udet mau diskusi seputar winning mindset dan era disrupsi sekarang. Oke, Kang Udet ini lagi repot kan nih? Enggak, lagi nyarap sambil nyarap, siap lah. Kalau artis biasanya nyarapnya macam-macam gitu kan. Nah, jadi gini ceritanya nih. Kan sahabat sekalian tahu ya, kalau ini era pandemi ini, kalau kata Mas Yuso Hadi itu adalah satu dari 3 disruptor. Ya, kalau kata beliau itu kan ada teknologi digital yang pertama, yang kedua adalah milenial, dan yang ketiga adalah pandemi. Nah, pagi sekarang lagi tambah lagi PPKM, ini kan jadi serba horor. Orang mau kemana-mana jadi takut gitu kan, mau beraktivitas jadi ngeri-ngeri sedap, akhirnya jadi mager gitu kan. Padahal era seperti ini mestinya kita tetap berkarya, jangan sampai kemudian kita kalah sama yang namanya pandemi, ya kan. Nanti pandemi selesai, wah disrupsinya kan masih lanjut gitu. Nah, kira-kira nih mau diskusi dikit nih sama Kang Udet nih, ya.
pengalaman dari zaman Neo dulu tahun 99 waktu rilis. Ya, dikit dong yang kemudian sekarang proses apa ya, change gitu kan, hijrah dan kemudian sedang bikin band baru namanya Hero ya. Mungkin boleh cerita sedikit Kang. Ya, Hero. Kalau cerita Neo kan sebenarnya Neo ini imigran ya, sebenarnya imigran, karena beruntung sekali Neo ini kita dari zaman rilis kaset, terus Neo itu sempat rilis CD, dan sekarang sempat rilis digital. Jadi beruntung banget Neo itu aku sendiri ngalamin di 3 industri itu ya. Jadi sampai sekarang Spotify distribusi digital, distribusi itu ngalamin juga. Jadi ngalamin tiga masa industri musik perubahan gitu ya, dari sisi dari kaset, CD, terus sampai ke udah digital sekarang gitu. Kaset masih ya? Ikut ya waktu ini? Masih ada kaset? Kaset tiga album tuh kaset Kang, 3 album tuh kaset. Wah, ini anak milenial kagak ada yang ngerti kaset itu. Ngerti kaset, belum pakai ini kita pakai pulpen. Jadi beruntung lah kita ngalamin itu ya. Industri itu memang perubahannya luar biasa, dan alhamdulillah aku sendiri ada di masa itu gitu loh. Kalau anak yang udah anak ngalamin itu kan ada beberapa milenial yang ngalamin masa di kaset tape gitu ya, pakai Walkman, terus pakai segala macam zaman old schoolnya lah. Nah, Hero sendiri ini memang waktu berjalannya umur ya, dengan berjalannya umur, terus pembelajaran, terus karena kan di dunia hiburan itu kan saya tahu sendirilah dekat banget dengan dunia gemerlap lah gitu ya. Nah, disitulah dengan kita sama-sama ngaji nih, komunitas Yu Ngaji, kalau teman-teman tahu. Anak-anak muda, kita juga nggak muda-muda amat gitu ya. Terus join, kan di sana itu banyak, termasuk juga sepupu aku, dia kan seorang komposer juga, musisi juga, terus sama-sama ngaji, terus pengen dakwah tapi bingung mau ngapain, lulusan pesantren bukan gitu lah, bahasa Arab wassalam gitu kan. Terus katanya yang paling dekat ya, intinya kan dakwah itu bukan profesi, tapi setiap profesi itu wajib berdakwah katanya kan. Masya Allah, Masya Allah. Kita pengen dari musik nih, ya udah jadi tercetuslah musik. Tadi teman berdua nih, aku sama saudara aku tetanggaan, namanya Regi Casmala, keluarga Casmala kalau ya. Udah ketemu itu, habis itu cari vokalis satu lagi kebetulan yang secara frekuensinya sama nih, tapi kalau beda frekuensi agak susah. Ketemulah satu lagi namanya Bakes yang vokalis, dan itu juga teman juga, satu circle di dunia hiburan lah, seniman, sama-sama seniman, dan kita lagi sama bareng belajar agama. Singkat ceritanya ya untuklah Hero gitu loh, tapi dengan konsep yang milenial lah, secara kalau dibilangnya nasib milenial lah gitulah, kalau bahasanya lah gitu. Iya. Berarti Hero sendiri tahun berapa Kak, bro itu? Itu 2019 yang baru 2-3 tahun ya, baru 3 tahun. Allah. Berarti sebelum pandemi udah berkibar ya, udah muncul ya. 2019. Dan alirannya kalau tadi kan si Neo kan rap ya, apa hip hop, Neo gitu ya, apa rap ya? Rap. Kalau Hero apa nih? Jadi apa istilah genre musiknya apa nih? Hero sendiri ya gabungan, kalau karena kan kita dakwahnya itu kan di ring, kalau di istilahnya target audiens itu kan di ring 3 ya, orang yang nggak mau, dia belum masuk ke pengajian, dia ngadirin kajian tuh belum, dia masih dengerin musik. Nah, kita targetnya itu tuh, jadi kita ngeblend sama aliran musik sekarang, jadi EDM, elektronik gitu ya, disco. Terus ya aku nge-rapnya, jadi unsur aku sebagai rapper, terus ada Bakes, dia memang karakter vokalnya black banget, R&B. Nah, si Regi sendiri itu memang dia kerjaannya memang sebagai musik komposer, jadi dia memang passionnya memang di situ. Jadi kita
konsepnya ya millennial music lah istilahnya gitu, yang lagi tren sekarang lah gitu. Oke, mantap mantap. Nah, ini tadi kalau misalnya kita kaitan sama disrupsi tadi, ya kan yang terakhir ini pandemi lagi begini nih. Ini gimana cara seorang Aidil Putra atau Kang Udet ini kemudian bisa tetap berkarya, entah itu di Neo atau di si Hero tadi? Ya beruntungnya kan aku ini mengalami masa yang tadi 3 zaman itu Kang ya. Jadi aku kebetulan aku juga praktisi digital, jadi memang bidangnya di situ, jadi adaptif sama masa ini. Malah justru alhamdulillahnya pas kemarin pandemi 2020 tuh Hero-nya kebanjiran orderan Kang. Jadi kita manggung virtual banget gitu. Jadi satu hari tuh kita bisa 3 kali manggung di virtual gitu. Satu hari? Di Zoom. Satu hari. 3 kali. Wow, mantap. 3 kali. Ada pun yang kita jadi gini, kita buat rekaman manggung lagu A, lagu B, lagu C. Terus ketika dalam bersamaan ada job, kita tinggal ngasih performance kita. Jadi kita cuman nonton kita sendiri di itu. Jadi performanya rekaman gitu loh. Jadi kita ngeluarin paket-paket kayak gitu. Jadi mengalami transisi yang memang cepat gitu ya. Jadi kita inisiatif, udah kita bikin stok rekaman performing aja, nanti dijual-jual deh ke brand-brand yang misalkan bank, ada bank syariah kemarin ada beberapa gitu, komunitas, ya alhamdulillah gitu. Waduh, akhirnya sebenarnya kalau kayak gitu pandemi memang nggak bisa menghentikan kita sebenarnya buat berkarya, tetap jalan terus aja ya bro ya. Iya sebenarnya jalan karena memang alhamdulillahnya ya kita memang lahir di dunia teknologi kan. Si Regi, aku sendiri praktisi digital, Regi pun komposer yang memang alatnya digital semua. Akhirnya kita bergeser ke selain apa ya, selain karya lewat digital, karena sekarang tech juga lebih mudah gitu kan, lewat handphone juga udah bisa. Terus distribusi digital pun kita nggak bakal ketemu, bisa rilis gitu kan. Akhirnya kalau kita nggak bisa syuting tuh, kemarin kita syuting video klipnya pakai pakai motion grafis, teman-teman banyak yang support gitu loh kan. Dan terlebih lagi nanti nih satu Muharram nanti nih kita rilis nih Hero sama kolaborasi sama Kajian Musyawarah. Wow. Nah, Muharram tanggal 1 Muharram itu? Iya, nanti 10 Agustus. Keren. Ada kejutan ini. Apa temanya apa nanti? Wah, kasih spoiler dong. Wah, kan era digital bisa spoiler tuh. Sebenarnya saya kelepasan ya, terus sebenarnya nggak boleh diinin. Ya, jadi masa tentang kebaikan sih. Jadi tentang jamaah di kebaikan. Jadi kolaborasi sama musyawarah. Ada single baru atau gimana nih? Jadi Hero dipercaya sama teman-teman dari Kajian Musyawarah untuk kita kolaps bareng untuk bikin musik, bikin lagu gitu. Bikin tentang kebaikan gitu. Waduh, dan lagunya nggak boleh bocorin ya? Ntar nanti mulai H- berapa nanti spoilernya udah keluar dikit-dikit. Mantap. Siap. Maksud gini, bro, kan aneh kemarin ngangkat tentang growth mindset. Ya, growth mindset itu jadi dari buku Mindset yang ditulis oleh Carol Dweck. Carol Dweck itu seorang pakar psikologi dari Amerika, dan kemudian dia bagi mindset itu 2. Ada mindset yang fixed mindset, yang satu lagi growth mindset. Yang satunya yang fix itu ya statis lah, anti perubahan, status quo segala macam gitu. Tapi kalau yang growth mindset kayak tadi cerita gitu, karena dulu eranya kaset, terus jadi eranya CD, sekarang udah digital gini, udah nggak pakai segala macam, udah tinggal di YouTube segala macam, itu bisa main gitu kan. Ini kita nyebutnya ya itu sama tim itu growth mindset gitu kan, yang kemudian dia bisa embrace the change, the challenges, jadi dirangkul, ngikutin aja flow-nya, berubah pelan-pelan gitu. Jadi akhirnya nggak punah seperti dinosaurus gitu. Makanya tadi seperti iya, makanya itu sebenarnya keren banget itu kan. Nah, coba maksudnya apalagi mungkin bisa dikasih semacam tadi tuh tips, bukan tips ya, apa ya, pengalaman tadi merubah dari pola yang pakai kaset kemudian menjadi CD, kemudian menjadi sekarang udah nggak pakai begitu-gituan itu gitu kan, apalagi sekarang ada Spotify segala macam itu.
kayak gimana itu? Kan kawan dari, kalau Hero mah baru ya 2019 ya, gitu kan. Ente lah gitu sebagai dulu di Neo yang gitu, terus merubah itu, prosesnya seperti apa? Ada semacam shifting mindsetnya nggak sih? Ada shifting mindsetnya ada, karena kan Kayak gimana tuh? merubah kebiasaan itu kan harus Hmm. ada kayak kayak ada gesekan dulu gitu ya, Nah itu dia tuh. ada Gimana? gesekan dulu. Jadi eh, paling antara internal member grupnya ini ya, personil gitu ya, antar Hmm. personil, udahlah nggak usah ke kasih CD lah, kita ini aja independen aja, gini 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 gitu kan. Oh gitu. Tapi kita kadang-kadang mungkin secara musik pun kayak gitu kan, selera musik pun mengalami destruktif secara apa sih, idealisme kebentur dengan idealisme, dan ada market pasar yang growth gitu loh, growth market secara selera gitu ya. Oke. Tapi sih kita jadi ngakalinnya secara musisi, secara kreatifnya gitu ya, secara kreatif eh, kita tuh bikin musik yang satu, misalkan ada 10 lagu, misalkan 10 lagu, ada Hmm. yang tidaknya untuk yang musik yang selera sekarang, tapi ada yang berapa lagu lagi selera yang kita, yang idealisnya kita kayak gitu loh. Tapi untuk industrinya sendiri, ya mau nggak mau kita kan ada sekarang kan gampang banget gitu ya, nggak kayak dulu Mas. Kalau dulu kan kita harus bertemu label, terus Hmm. nego, terus apa tuh, pokoknya susah banget dulu tuh, kita setahun baru diterima sama label. Kalau sekarang kita udah bisa sendiri, terus Hmm. tanpa kita datengin, ada kayaknya kayak digital agregator namanya, kayak jadi Oh, satu satu kita daftar satu, langsung ke spread ke semua Spotify, iTunes, YouTube, semua udah ke distribusi semua, jadi oke. gampang banget. Jadi memang seniman kita ngikut alur aja, jadi tinggal hubungin teman, lu punya distributor digital agregator nggak? Oh ada, lo pakai punya gua aja akunnya. Ya udah, sebutin nama, ada isi form gitu ya, isi form, Hmm. kirim WAV-nya, kirim grafis cover albumnya, cover singlenya, submit, nanti berapa hari, tek, udah approve, nanti nongol di Spotify. Udah sesimpel itu sekarang gitu. Udah tinggal nunggu itu apa namanya monetize itu ya. Iya, tinggal di monetas. Jadi kita dipagerin, udah dikunci lah, udah di fingerprint, kalau nggak salah istilahnya di YouTube tuh, udah di fingerprint. Jadi kalau orang-orang yang Hmm. pajak di apapun, kita udah aman gitu loh. Itu Eh, prosesnya lebih 10 hari kerja, udah berapa? 10 hari kerja gitu. 10 hari kerja. Ya, Kalau dulu kan 1 tahun nunggunya ya. oh iya, itu belum ditolak, belum diapa-apain. Luar Karena biasa kan juga. pabriknya juga beda gitu. Iya. Berarti memang termasuk ente berarti termasuk yang bisa menikmati apa ya kalau disebut berkahnya digital gitu ya. Ya, iya, iya, iya. Jadi lebih enteng, lebih light prosesnya, nggak pakai ribet. Tapi yang ada niche market yang memang dia stay di teknologi yang jadul itu. Ada sih Hmm. sebenarnya orang-orang yang memang dia ada kenyamanan tersendiri. Temen aku juga, aku pernah, dia habis aku naik waktu itu sebelum pandemi, dia bawa Walkman isinya kaset gitu. Oh, lo pakai Walkman? Iya, dia memang apa ya, kayak mungkin ada rasa cinta banget gitu ya. Jadi dia Sampai belum sekarang. bisa move on sampai Sampai sekarang. sekarang gitu. Iya, Kaset masih mungkin ada. lain hati gitu. Kagak kebayang. Ani kagak kebayang gitu gimana ya. Masih ada ya? Ya mungkin ada yang disemarkan yang memang collectible ya, collectible item, yang dia di rumahnya ada piringan hitam, dia sendiri setel musik, terus alat-alatnya pun vintage semua. Jadi dia bukan anti digital, tapi satu sisi dia barang-barang yang yang jarang, yang masih old school gitu, dia tetap muterin. Mungkin ada Oke. rasa terdekat itu ya, emosional banget kali ya. Nostalgia masa lalu gitu ya. Iya. Iya. Oke, bro, mungkin yang terakhir nih, bro. Mungkin bisa sampaikan nih khususnya buat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin masih merasa pandemi ini ya apa ya, bikin susah semuanya gitu kan. Nggak mau ini nggak bisa, mau lakukan itu kagak bisa, ini dibatasin, segala macam dibatasin. Mungkin ente punya 2 atau 3 hal tips lah sederhana gitu yang mau di-share. Apa sih yang bikin kita bisa tetap menikmati lah, kalau bahasa di dunia ininya apa namanya, growth mindsetnya bisa riding the wave gitu kan, kita bisa seperti itu tadi itu.
riding the wave. Di zaman kaset bisa berjaya, di zaman CD, sekarang di zaman digital juga bisa tetap berjaya. Bagaimana itu? Ya, memang nggak dipungkirin, memang pandemi ini punya dampaknya memang nggak dipungkiri ya. Teman-teman musisi pun ada yang survive, jual sambel, jual apapun, saling support gitu ya. Misalkan ada kayak aku misalkan ada terima jingle, bikin jingle, saling support, backingnya dia, terus isi ini, jadi saling bantu. Memang mereka punya cara-cara sendiri. Basically dia seniman kreatif ya, jadi secara urat malunya memang agak beda dengan orang-orang profesional gitu. Iya. Kalau seniman kan kayak gitu ya. Tapi memang di zaman sekarang nih kan ada orang yang digital ini memang mempermudah gitu loh. Mempermudah secara teknisnya sih, secara teknis. Tapi perlu diingat nggak ada sesuatu yang instan gitu loh. Jadi kali ini serba instan, tapi kesuksesan itu, keberhasilan itu nggak bisa instan juga gitu, walaupun digital. Tetap proses kan. Jadi kan ada orang, aku kan penggiat digital, memang misalkan online udah gampang, jualan online gampang, Instagram segala macam udah fasilitasnya udah banjir di mana-mana lah intinya. Tapi orang kadang-kadang selalu bercermin sama orang gitu, nggak bercermin sama apa yang dia punya nih sekitar keliling dia yang bisa difokusin gitu loh dengan kendaraan digital ini. Tapi nggak ada sesuatu yang memang instan juga. Jadi walaupun instan tapi nggak ada sesuatu yang instan hasilnya gitu. Digital pun tetap ada proses gitu loh. Jadi tetap fokus sama satu platform aja atau satu kolam aja itu terus, nanti akan ada hasilnya lah gitu. Gitu sih kurang lebih gitu. Oke, mantap, Masya Allah. Keren, mantap. Sukses terus bro. Mudah-mudahan ya makin jaya lah. Ya, bisa terus menikmati proses perubahan-perubahan ini, dan PPKM ini nggak bikin kita masuk. Ya, levelnya level berapa nih? Kenapa? Level berapa nih PPKM ini? Nggak tahu tuh. Kemarin udah 4, jadi 3, terus besok 2, terus 1, besok 0. Udah bismillah aja kita mah. Sehat-sehat bro ya. Makasih banget udah gabung di channel kita ini, briefing ini, Breakfast Inspiring. Lanjutin deh sarapan ente. Anda juga mau lanjutin sarapan ini. Ya, biar kita bisa terus berkarya dan penuh semangat. Ya, tetap stay safe, stay healthy. Makasih ya. Sampai jumpa sahabat juga. Ini dengan Kang Udet kita udah diskusi sedikit, mudah-mudahan bisa menambah pencerahan buat kita semua tentang menikmati proses di masa pandemi ini yang tadi bagian dari salah satu disruptor ya di era disrupsi kita ini. Mudah-mudahan kita bisa menikmati prosesnya dan bisa terus berjaya dan bisa terus menikmati kesuksesannya. Sampai jumpa lagi dengan saya Wahyu Novian dalam briefing Breakfast Inspiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.